Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Aliza. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Inislide versi source code. Nah, kita akan install versi source code-nya. Sekarang kita akan download yang source code-nya. Kita buka dulu di browser atau Chrome. Kita ketikkan di sini Inislide. Kita ambil yang paling atas, kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan awal dari ketika kita ingin mendownload. Nah, ini pilihannya kita tekan installer, lalu platform PHP. Nah, di sini sudah ada pilihan dari versi ini slide, yang ini yang portable, dan yang ini yang source code-nya. Lalu kita penyimpanannya yaitu 367 MB, dan juga database kosong ini slide-nya. Untuk database kosong ini digunakan ketika sudah buat database di PHP MyAdmin. Nanti akan diminta import database ke database kosong ini. Nah, langsung saja kita download ini slide source code-nya, kita klik. Dan database kosongnya juga langsung kita download, kita klik. Lanjut, kita juga perlu instalasi aplikasi Notepad. Notepad untuk membantu kita dalam melakukan instalasi Inislide ini. Kita buka tab baru. Kita ketikkan di sini Notepad++. Enter. Nah, di sini ada download Notepad, kita klik. Kita ambil yang versi 8 titik 8.4.6 ini. Kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita klik yang installer. Kita tunggu saja. Sambil menunggu, kita juga akan mendownload exam yang lama, karena exam yang baru itu tidak kita pakai dalam instalasi Inislide ini. Kita cari exam, kita buka tab baru. Kita ketikkan exam. Lalu kita klik download exam. Nah, di sini merupakan beberapa versi terbarunya. Nah, kalau versi terbarunya ini kita tidak bisa pakai dalam instalasi Inislide ini. Lalu kita akan cari yang lama, kita klik more download. Selanjutnya kita akan memilih versi exam Windows. Lalu selanjutnya kita cari yang 5.6.19. Kita cari.
5.6 masih di bawah. 5.639 berarti masih di bawah. 33, 34, 5.24, 5.619 plus 5.6, 5.620. Nah, ini kita klik download. Kita klik yang bagian paling atas. Nah, di sini sudah terdownload ya. Kita tunggu saja hasil downloadan dari exam ini. Menunggu downloadan dari exam, kita satukan dulu semua file tadi yang telah kita download. Ini sudah selesai. Kita silang saja. Nah, kita buat folder baru untuk menyatukan yang tadi, yang telah kita download tadi. Database kosong. Kita simpan di drive C. Folder baru. Kita buat in this slide. Kita pindahkan, kita satukan file-file yang telah di-download tadi. Klik, copy, salin. AC. Slide. Kita pindahkan semuanya. Database kosong. Exam tadi kita tunggu saja karena instalasinya cukup lama. Nah, exam PP-nya setelah selesai, kita download, jadi kita pindahkan atau kita satukan dengan folder yang tadi. Drive C, slide. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penginstalan pada exam PP tersebut. Pastikan dulu folder Ryzen Slim tidak sama ya dengan folder ini slide. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada aplikasi XMPP ini. Kita klik, kita tunggu saja tampilan dari XMPP. Klik ya. Klik yes. Selanjutnya oke. Next. Nah, di sini kita hanya meninggalkan MySQL dan juga PHP, MyAdmin, yang lainnya kita tidak checklist. MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Next. Tunggu instalasi dari exam.
Nah, ini adalah tidak apa-apa, kita finishkan langsung. Save saja. Nah, di sini kita akan Apache dan MySQL-nya kita start sampai berwarna hijau. Kita start. Lalu kita minimize. Nah, langkah selanjutnya kita akan lanjut ekstrak initialize source code-nya. Kita klik kanan, pilih opsi lainnya, lalu kita ekstrak file. Kita akan meletakkannya di Windows C, lalu di exam yang terbaru ini ya teman-teman, karena exam yang satu lagi punya Slim. Kita tekan pada htdocs, lalu OK. Kita tunggu ekstraknya. Ekstrak file dari initialize source code. Ekstraknya cukup lama. Nah, ekstraknya kita cek lagi di local C apakah sudah. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah ada file dari exam untuk ini slide. Lalu kita klik exam ini, kita klik lalu kita pilih exam, lalu htdocs. Selanjutnya ini slide 3-nya kita hapus 3 saja, kita jadikan ini slide saja. Lanjut kita buat, lalu selanjutnya kita buat database untuk lanjutan instalannya. Kita minimize saja. Kita buka tab baru. Di sini kita ketikkan localhost enter. Selanjutnya kita klik phpMyAdmin. Kita akan membuat database-nya, lalu kita klik basis data. Selanjutnya kita buat ini slide namanya, lalu create atau buat. Selanjutnya kita akan melakukan impor data. Kita klik impor. Pilih file dari yang telah kita download tadi. Saya meletakkannya di Windows C. File ini slide. Nah, ini kita ekstrak. Nah, database kosongnya akan kita lakukan klik untuk mengisi untuk data impornya. Database ini kita akan ekstrak dulu. Kita ekstrak here. Nah, di sini muncul initslide versi 3. Lalu data ini akan kita pilih untuk melakukan import. Kita buka. Nah, initslide versi 3. Lalu kirim. Nah, import telah berhasil menyelesaikan 398 query diskusi ini slide. Nah, selanjutnya kita buka lagi file. Langkah selanjutnya kita buka file dari ini slide yang ada di local C tadi.
Kita pilih exam, lalu htdocs, lalu kita klik ini slide. Selanjutnya kita klik kembali kita ke htdoc exam, yang kemudian kita cari htdoc, lalu ini slide, ada banyak file di sini, lalu kita klik common, kemudian kita pilih yang config. Nah, di main lokal, nah aplikasi di PHP ini dibuka dengan menggunakan Notepad. Berarti kita install dulu aplikasi Notepad-nya, kita buka Windows C lagi. Kita klik inside. Nah, ini kita install terlebih dahulu. Ya. Oke. Next. I agree. Next. Next. Install. Ini kita hilangkan checklistnya, lalu finish. Kita buka lagi local C, exam, htdocs, lalu ini slide, common, config. Nah, main lokal. Berarti kita klik main lokal. Kita klik kanan, sorry. Kita klik kanan. Ini edit notepad. Jika tampilan notepad-nya tidak ada, berarti kasus instalasinya belum selesai. Kita klik edit with notepad. Nah, selanjutnya di sini kita hilangkan yang ini saja. Kita hapus. 339-nya, angka 9-nya kita ubah menjadi 6. Jangan lupa save. Save saja, bukan save as. Lalu kita minimize. Lalu kita buka tab baru. Nah, kita buka localhost lib list slide. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil dalam menginstal ini slide versi yang source code-nya. Ini banyak pilihannya. Kita coba masuk back office. Kita tunggu saja. Ini coba pasportnya in list slide. Ini kita pakai in list slide sama dengan sign. Perpustakaannya kita pilih saja perpustakaan pusat. Lalu kita sign. Nah, di sini sudah ada tampilan dari bermacam-macam entry katalog, keanggotaan, dan sirkulasi. Berarti kita sudah berhasil dalam menginstal ini slide versi source code-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat entry katalog AACR2, tambahan eksemplar, dan juga pencetakan label barcode. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita klik bagian katalog ini. Nah, di sini ada 2 entry katalog, yang satu untuk AACR2, yang satu lagi untuk RDA. Nah, jika ingin menggunakan yang katalog ketentuan aturan AACR2, kita memakai entry katalog yang di atas, dan kalau RDA yang di bawah. Ini tergantung dari kebijakan perpustakaannya. Jika masih menggunakan AACR2 atau RDA. Nah, kita klik saja yang entry katalog ini.
Selanjutnya, kita akan memilih jenis bahan apa yang akan kita masukkan. Kita klik yang buku saja. Selanjutnya, kita masukkan judul utamanya, yaitu pengantar ilmu perpustakaan. Nah, huruf besarnya di awal saja karena di akhirnya itu menurut ketentuan AACR2. Selanjutnya, kalau ada anak judul, kita masukkan anak judul karena di buku ini tidak ada anak judulnya, tidak perlu dibuat. Selanjutnya kita buat penanggung jawabnya, yaitu Sulistyo Basuki. Tidak kita balik dikarenakan ada strip di antara namanya. Selanjutnya yaitu tajuk pengarang utama. Nah, tajuk pengarang utama ini kita masukkan nama orang atau nama badan atau nama pertemuan. Nah, di sini karena nama orang kita klik nama orang. Kita masukkan Sulistyo Basuki. Nah, selanjutnya di ini juga nama orang. Atau kalau ingin ada tambahan, ditambah. Kalau tidak usah ditambah. Tempat terbitnya Jakarta. Selanjutnya penerbitnya Gramedia. Gramedia Pustaka Utama. Nah, tahun terbitnya yaitu tahun 1991 kita masukkan di sini. Nah, di sini ada deskripsi fisik. Nah, dari buku ini berapa halaman kita tulis di sini. SI 2, 3, 4 halaman. Kita kasih titik. Kita rangka ilus. Kalau ada ilus, kita ketikkan ilus. Kalau tidak ada, tidak usah. Nanti sini kita ketikkan ilus, titik. Dimensinya kalau ada dimensinya berapa tinggi dari buku tersebut, yaitu 21 cm. Di sini tidak usah kita isi. Langsung edisinya edisi 2, cetakan 4. Nah, subjeknya di sini kita pilih yang bagian topik. Kita masukkan subjeknya. Misalnya perpustakaan. Nah, perpustakaan. Kalau kita ingin nambah subjek, kita klik. Nah, klik topik. Subjeknya manajemen. Nah, kalau kita ingin menambah lagi, kita klik. Saya mau 3 atau subjeknya, topik. Klik pustakawan. Nah, sudah ada 3. Nah, nomor klasifikasinya kita masukkan 020. Nomor panggilnya sudah otomatis diberikan di sini. Kalau di Slim kita manual, kalau di InDesign ini kita langsung otomatis. Nah, ISBN-nya kita masukkan 238 strip 2837 strip 223. Nah, catatan ini
tidak usah diisi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bahasa. Kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Bentuk karyanya kita pilih bukan fiksi. Kelompok sasarannya kita pilih yang umum saja. Yang lokasi koleksi daringnya tidak usah. Langsung kita klik di tampilan OPEC lalu simpan. Kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini sudah ada bagian-bagian dari tampilan yang telah kita isi tadi. Selanjutnya kita beralih ke selesai, lanjut ke bagian koleksi. Nah, di bagian koleksi ini kita akan menambah eksemplar, lalu kita klik tambah eksemplar. Nah, di sini kita akan mengisi berapa jumlah eksemplar yang dibutuhkan atau yang masuk. Kita buat saja 3. Kita tunggu. Nah, di sini kalau kita buat 3, maka ada 3 kolom. Nah, kalau kita akan membuat misalnya 2, nah, di sini akan muncul hanya 2 kolom. Saya pilih buat 3 saja. Nah, nomor induk saya bikin 001, ini 0002, dan ini 003. Nah, nomor barcode-nya boleh saja berbeda, tapi saya samakan saja, yaitu 002 dan 003. Tanggal pengadaannya kita buat hari ini saja. Jenis sumbernya Nah, jenis sumbernya dari manakah buku ini berasal? Kita pilih saja dari pembelian. Nama sumbernya kita bisa tambahkan. Kita klik, tambahkan. Namanya itu Penerbit Republika. Nah, sudah kita tambahkan, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya bentuk fisiknya kita klik buku. Kategorinya kita isi dengan koleksi umum. Lalu aksesnya kita klik dapat dipinjam. Lokasi perpustakaannya yaitu lokasi pusat tadi ya. Lokasi ruangnya yaitu di ruang baca umum saja. Nah, ketersediaannya kita klik tersedia. Harganya ini mata uangnya kita klik rupiah. Lalu harganya yaitu kita buat 70.000 per eksemplarnya, berarti jadi satu buku tuh harganya 70.000. Nomor panggilnya sudah otomatis ya. Nah, kita langsung isi. Jangan lupa checklist tampilan di OPEC, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada dari hal yang kita isi tadi, ke kategori koleksinya sudah ada kita isi tadi. Lalu selanjutnya kita beralih ke cover. Nah, di sini kita akan mengunggah cover yang telah sebelumnya saya sudah sediakan. Kita klik bagian dokumen. Kita klik buka. Nah, setelah itu unggah.
Nah, di sini sudah ada sampul dari buku pengantar ilmu perpustakaan. Selanjutnya sudah selanjutnya kita klik di bagian katalog. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini, sudah kita isi katalog, koleksi, dan juga cover. Langkah selanjutnya yaitu kita buka portal aplikasi ini slide-nya, lalu kita buka OPEC. Nah, di sini sudah kita isi covernya. Nah, di sini sudah kita isi covernya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pencetakan katalog. Nah, pencetakan katalog itu ada di koleksi. Kita klik koleksi. Nah, pada bagian aksi ini kita akan melakukan pencetakan katalog. Kita pilih scroll ke bawah, cetak label. Nah, pada bagian ini juga ada beberapa pilihan. Pilih sumber nomor panggil katalog, pilih ukuran kertas. Di sini saya pilih yang A4 saja. Pada modelnya kita pilih yang bagian kedua. Nah, pada format dokumen kita pilih portable PDF saja, maaf. Selanjutnya kita checklist semuanya. Lalu kita klik proses. Nah, di sini sudah ada downloadan dari cetak label barcode-nya. Kita klik. Nah, ini sudah tercetak ya teman-teman semua dari hasil label tadi. Ini sudah ada barcode-barcode dari buku yang telah kita input tadi. Pada pencetakan katalog ini kita membutuhkan yang namanya jaringan internet. Karena tadi ada 3 eksemplar, maka barcode-nya juga ada 3. Posisi barcode ini dipasang pada bagian cover bawah buku. Nah, kita close saja, kembali lagi ke yang tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat di OPEC apakah sudah tersimpan dari hasil input buku dari entry ASR2 tadi. Kita klik bagian ini. Lalu kita pilih OPEC. Nah, di sini sudah ada koleksi terbaru yang telah kita input tadi. Kita klik untuk melihat. Nah, di sini juga sudah ada entry katalog yang telah kita input berbasis AACR2 dan Nah, data ini detail bibliografinya. Nah, ini adalah cara input dari entry katalog AACR2. Entry katalog AACR2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan membuat entry katalog RDA. Nah, sama saja dengan AACR2 tadi, tapi kita klik tetap yang katalog. Selanjutnya kita klik entry katalog RDA. Nah, di sini kita akan mengisi kembali yang seperti ASR2 tadi. Yang pertama kita klik buku, bagian bukunya karena kita tetap akan mengisi buku. Kita isi judul utamanya, manajemen perpustakaan. Selanjutnya anak judulnya kalau ada, kalau tidak ada tidak usah dibuat-buat. Penanggung jawabnya Sutarno. Nah, varian bentuk judul, judul asli, judul seragam, kita bikin kalau ada. Nah, kalau tidak ada, tidak usah. Kreatornya tetap nama orang.
nama orang atau nama badan. Di sini karena nama orang kita klik nama orang, kita isi Sutarno. Nah, langkah selanjutnya kalau ada seperti tadi yaitu tambahan, maka kita klik tambahan. Tempatnya yaitu Jakarta. Nama penerbitnya itu Gramedia. Tahunnya itu 2023. Nah, deskripsi fisiknya di sini kita akan membuat deskripsi fisiknya. Deskripsi fisiknya di sini kita akan ngisi 234 halaman. Kita buatkan tulisan halamannya ya, bukan cuman HLM karena di RDA tidak boleh disingkat-singkat. Lalu keterangan ilustrasinya langsung ilustrasi tidak boleh disingkat jadi ilus. Lalu dimensinya yaitu 24 cm. Bibliografi bibliografi bahan sertaannya tidak ada. Lalu selanjutnya pada jenis isi kita buat teks. Jenis medianya kita buat teks. Berbeda dengan slim. Nah, kalau slim di sini harus mengetik. Nah, kalau di slim nah, selanjutnya kita akan mengisi jenis koleksi. Nah, kalau di slim jenis koleksi itu langsung ada pilihannya, sedangkan pada slide ini kita harus mengetiknya terlebih dahulu. Selanjutnya jenis media perantaranya kita buat tanpa perantara. Nah, jenis wadahnya kita buat volume. Nah, kalau di slim itu sudah ada pilihannya, sedangkan ini kita langsung mengetik ya, teman-teman. Nah, kalau edisinya langsung kita buat edisi kedua. Kalau di ini slide versi yang RDA-nya harus tidak boleh disingkat-singkat ya. Subjeknya kita pilih topika lagi. Ini kita buat perpustakaan. Nah, selanjutnya nomor klasifikasi kita isi dengan 025. Nomor panggilnya otomatis ya, teman-teman. SBN-nya 978 strip 34 strip 232 strip 232. Sudah. Catatannya tidak usah kita isi. Kita langsung pilih bahasanya tetap bahasa Indonesia. Bentuk karya tulisnya tetap bukan fiksi. Kelompok sasarannya kita pilih umum. Nah, lokasi koleksi daringnya tidak usah kita isi. Lanjut, kita checklist, simpan. Nah, sudah tersimpan. Seperti ASR2 tadi, tampilannya sama. Selanjutnya, kita akan mengisi koleksinya. Kita klik tambah eksemplar. Kita tunggu di sini, kita isi 2 saja. Klik. Nah, melanjutkan yang tadi berarti 004 dan 005. Di sini saya isi 004 dan 005. Nah, langkah selanjutnya kita
data tanggal pengadaannya kita isi tetap hari ini juga. Jenis sumbernya tetap dari pembelian. Nama sumbernya kita tambahkan lagi, yaitu Penerbit Republika. Penerbit Republika, lalu kita simpan. Nah, bentuk fisiknya kita pilih buku. Kategorinya kita pilih koleksi umum. Aksesnya ya dapat dipinjam. Lokasi perpustakaan pusat. Lokasi perpustakaannya pusat, lokasi ruangnya ruang baca umum. Ketersediaannya kita pilih saja tersedia. Lalu mata uangnya rupiah dan harganya kita pilih berapa? Kita buat 75 lah. 75.000 per eksemplarnya. Nomor panggilnya sudah otomatis. Lalu checklist tampilan di OPEC kita simpan. Nah, sudah tersimpan, lanjut kita akan memasukkan covernya. Kita klik bagian cover. Nah, di sini karena belum tersimpan, kita cari saja di Google covernya, cover manajemen perpustakaan oleh Sutarno. Ini ya teman-teman, kita unduh, simpan sebagai unduhan, simpan. Lalu kita masukkan, kita unggah unduhan. Ya, di sini ya teman-teman. Buka. Lanjut unggah. Nah, di sini sudah ada covernya. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke koleksi, sama juga dengan tadi. Kalau ingin mencetak hasilnya, kita klik aksinya, kita pilih cetak label. Kita check all, lalu kita pilih label kertasnya A4, modelnya tetap yang model A4, 2 nomor 2 panggil, tetap PDF. Lalu proses. Nah, lalu download. Nah, ini sudah ada 2 dari cetak barcode-nya yang telah kita input tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka tampilan OPEC. Nah, di sini sudah ada koleksi terbaru yang telah kita input tadi. Kita klik. Nah, selesai. Inilah entry katalog RDA-nya. Nah, di sini cukup lengkap. Karena di RDA tidak boleh disingkat-singkat, harus langsung edisi 2, harus langsung halaman, ilustrasi, tidak boleh dibuat HLM maupun ilus. Baik, sekian. Baik, inilah dari input katalog entry RDA. Nah, kali ini kita akan melakukan input koleksi perpustakaan dengan versi yang Mars-nya, RDA Mars. Lalu kita klik katalog, entry katalog RDA. Di sini merupakan tampilan sederhana dari input koleksi yang telah kita lakukan tadi. Ini yang seperti tadi. Nah, kita akan menjadikannya atau kita akan melakukan input katalog atau koleksi dengan versi RDA Mars. Nah, langsung saja kita ubah saja tampilannya from Mars. Jenis bahannya kita pilih monograf atau buku.
Selanjutnya kita isi ruas tetap, karena yang 3 ini tidak bisa saya isi, jadi yang langsung 007 saja. Ini tetap, unsur data yang panjangnya tetap kita isi. Nah, kita isi dulu. Kelompok sasarannya yaitu umum. Indeksnya tidak ada, sumber pengatalogan, bentuk bahan, buku, daftar referensi, terbitan konversi, bukan ya. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Lanjut, ilus, tanpa ilus, isi kata kunci, bentuk karya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi ISBN-nya. ISBN-nya yaitu, sebentar, ISBN-nya tadi berapa? Nah, ISBN-nya kita isi 978 strip 238 strip 2837 strip 223. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa terisi otomatis ya, bukan dari kita. Jadi yang terisi otomatis di sini tidak bisa terisi. Jadi sumber pengatalogannya, nah selanjutnya kita isi nomor kendali dari sistem lain. Nah, misalnya ini sudah, kalau berarti yang tidak bisa kita isi, berarti sudah diisi otomatis oleh Init tersebut. Nah, kode bahasanya, pada kode bahasa pada sumber pengatalogan kita isi dengan misalnya di sini saja ya. Misalnya JKPN PNA, kode bahasanya yaitu Indonesia, keterangannya itu kita isi dengan R. Oh, sorry teman-teman, ini huruf kecil Indonesia. Keterangannya kita isi dengan RDA. Oke. Lanjut, kode bahasanya, kode bahasa kita skip dulu saja. Selanjutnya pada pernyataan judul. Nah, di sini kita isi dengan judulnya pengantar ilmu perpustakaan. Lalu penanggung jawabnya itu Sulistyo Basuki. Sulistyo Basuki. Periode waktu nomor. Oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu pada entry utama nama orang. Nah, entry utama nama orang kita isi dengan ini Sulistyo Basuki.
Selanjutnya tahun penerbitan itu 1991 dan istilah penghubungnya yaitu penulis. Kita oke. Ini kita ubah ya teman-teman agar sinkron saja. Kita buat 0. Ini kita klik 1. Sudah, selanjutnya kita akan mengisi penerbitan produk hak cipta. Kita isi dengan place of ini Jakarta. Yang ini penerbitnya itu Gramedia Pustaka Utama. Nah, ini tahun terbit yaitu 1991. Kita oke. Nah, ini juga kita ubah jadi 1. Lalu selanjutnya kita akan mengisi media tab, career tab, dan juga jenis konten. Jenis kontennya kita di tag A kita buat teks. Media type-nya kita buat kita pakai tanpa perantara. Selanjutnya career type kita buat volume. Nah, hal lain ada yang mau diisi yaitu catatan bibliografinya. Catatan bibliografi kita isi. Yang A-nya ini kita buat bibliografi. Jumlah rujukannya kita buat halaman, misalnya halaman 150 sampai 156. Oke. Lalu selanjutnya lagi ya, ini mau diisi kode bahasa tidak usah saja, kita yang penting kode wilayah, nomor panggil, nomor klasifikasinya, sumber nomor klasifikasinya tadi 020. Oke. 020. Nomor panggil lokal kita buat 020 sul P. Oke. Kooperatif tidak usah, entry utama, nama bertemu tidak usah, nama seragam tidak usah, pernyataan judul, pernyataan edisi. Nah, ini buku tadi edisinya edisi kedua. Kita oke kan? Lanjut deskripsi fisiknya tadi ukuran bahan misalnya halaman. Paginasinya XI 234 halaman. Ilusnya tidak ada. Dimensinya 21 cm. Sudah kita oke kan?
Nah, di sini sudah banyak catatan ringkas, enti tambahan subjek orang, badan kooperatif, judul lain, nomor induk, badannya sudah. Lanjut, setelahnya kita tampil di OPEC, kita checklist, lalu simpan. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman hal yang kita isikan tadi menurut entry Mars RDA. Selanjutnya kita lihat di katalog, daftar katalognya. Nah, ini yang menurut RDA tadi yang telah kita isi dari ini yang berbasis Mars. Nah, yang pertama ini ya teman-teman, ini berbasis Mars. Kita lihat di OPEC. Nah, pengantar terkait ini akses Smart-nya juga bisa. Nah, inilah tampilan dari penginputan koleksi entry berbasis RDA Mars. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan entry keanggotaannya. Nah, selanjutnya kita klik yang keanggotaan ini. Lalu kita klik entry anggota. Nah, di sini entry anggotanya lebih banyak daripada yang ada di Slim. Untuk member numbernya otomatis untuk member number atau nomor anggota di InSlide ini secara otomatis untuk pengaturan angka random yang diberikan oleh InSlide. Kalau Anda ingin mengaturnya secara manual, misalnya kalau sekolah atau perguruan tinggi itu disesuaikan dengan kartu barcode dari kartu siswa. Untuk pengaturan itu, jadi untuk pengaturan agar menjadi manual ada pada settingan administrasi. Kita klik, lalu kita klik pengaturan keanggotaan. Lalu kita klik entry keanggotaan. Nah, di sini kan penentuan nomor anggotanya otomatis dan manual. Kita pindahkan ke manual, lalu simpan. Lalu kita kembali lagi ke keanggotaan, entry keanggotaan. Apakah sudah berubah? Nah, di sini sudah menjadi manual. Member numbernya kita buat saja 1, 2, 3, 4. Kita hanya wajib mengisi yang berbintang-bintang. Nah, kalau yang nggak berbintang juga mau diisi juga nggak apa-apa, tapi yang ada bintangnya wajib untuk diisi. Nah, jenis identitasnya yaitu kita pilih kartu mahasiswa. Nomor identitasnya yaitu kita samakan saja 1, 2, 3, 4. Nama lengkap buat nama kita sendiri. Nama saya Rini Azizah. Tempat lahir tidak usah dibuat karena tidak ada bintangnya. Kita isi yang berbintang saja. Lahir 23/06/2004. Udah. Alamat tidak usah. Mana lagi yang berbintang? Nah, jenis kelamin perlu diisi ya. Perempuan. Nah, perempuan. Selanjutnya jenis anggota. Nah, jenis anggota ini kita pilih yang mahasiswa. Jenis anggota ini punya aturan denda pada pemilihan jenis anggota ini untuk pengaturan denda, berapa maksimal pengaturan denda yang akan dilakukan dalam peminjaman yang berbeda-beda.
Kalau ingin mengatur, ada di bagian administrasi juga, dan jenis anggota diatur berapa masa keanggotaannya, berapa maksimal peminjaman, dan juga denda dan seterusnya. Di sini kita klik mahasiswa, lalu selanjutnya status anggotanya kita pilih yang aktif. Nah, di sini kita lokasi peminjaman, koleksi yang dapat dipinjam, bisa saja kita cek semuanya, tapi di sini kita batasi, tidak diketahui koleksi umum. Kita pilih saja di sini koleksi umum, koleksi referensi, lokasi peminjamnya di perpustakaan pusat. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini sudah ada data-data yang telah kita masukkan tadi. Kita akan menambahkan foto anggota. Kita pilih dari file yang telah kita sediakan. Selanjutnya kita unggah fotonya. Nah, di sini ini untuk apa, ingin mengambil untuk pengaktifan kamera, kita silang saja. Nah, di sini sudah ada input dari keanggotaan ini slide anggota perpustakaan. Lalu kita klik selesai. Kita cek daftar anggota. Nah, di sini sudah ada input dari entry keanggotaan. Nah, kalau teman-teman mau menambah anggotanya, kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan entry pengembalian dan juga peminjaman dan juga pengembalian. Kita ke tutorial ini slide untuk menu sirkulasi. Sebelumnya kita sudah menginput 2 judul buku dengan 3 eksemplar. Di sini ada 1 anggota. Kita coba 1 anggota ini untuk meminjam buku yang telah kita input tadi. Lakukan peminjaman pada menu sirkulasi, kita klik. Nah, di sini banyak pilihannya. Kita akan melakukan entry peminjaman. Kita akan meminjam buku 001. Kalau bisa langsung cek barcode-nya, tidak perlu manual lagi, cari anggota. Sorry, ini untuk anggotanya berarti 1, 2, 3, 4. Kita cari. Nah, ini anggota yang telah kita input tadi. Nah, kita ingin meminjam buku dari hasil input tadi. Kita klik 001. Oke. Nah, inilah buku dari yang telah kita input tadi dan yang ingin dipinjam. Di sini ada judul buku, penerbitnya, dan tanggal peminjaman 5/7, jatuh temponya tanggal 24 bulan 7. Nah, selanjutnya kita simpan. Di sini ada daftar ketika kita telah meminjam koleksi buku. Di sini kita telah meminjam 1 buku. Kalau kita ingin bisa di sini kita cetak slip peminjamannya. Ini membutuhkan jaringan internet. Nah, di sini sudah ada cetak slip dari hasil peminjaman. Di sini ada nomor anggota, nama, tanggal transaksi, tanggal harus dikembalikan, dan judul buku. Nah, kita kembali lagi. Kalau ingin meminjam buku satu lagi, kita balik ke menu sirkulasi, entry peminjaman. Kita masukkan anggota, cari anggota. Lalu kita masukkan bukunya 004. Nah, di sini sudah ada 2 koleksi yang telah dipinjam. Selanjutnya kita simpan.
Nah, kalau ingin mencetak slip atau struk peminjamannya, kita klik saja yang di atas. Lalu selanjutnya kita akan ke daftar peminjaman. Kita lihat daftar peminjamannya. Nah, di sini sudah ada 2 koleksi buku yang telah dipinjam. 2 koleksi buku yang telah dipinjam, ada nomor transaksi, nomor anggota, nama, dan di mana dipinjamnya. Nomor. Nah, lanjut. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan pengembalian untuk buku ini, maka kita harus ke daftar atau entry pengembalian. Nah, kalau ingin memperpanjang bisa entry perpanjangan. Nah, kita akan melakukan pengembalian. Kita klik entry pengembalian. Buku mana yang kita akan kembalikan. Biasanya kalau langsung di perpustakaan bisa langsung dengan barcode yang telah ada di scan. Karena kita di sini manual dulu, kita klik 001 bukunya, nomor dari bukunya. Nah, buku mana yang ingin kita kembalikan yaitu buku Pengantar Ilmu Perpustakaan oleh Sulistyo Basuki. Harga terlambatnya tidak ada terlambat. Koleksi yang dikembalikan 1, kita simpan. Nah, kita bisa cetak slip pengembaliannya. Kita klik, ini membutuhkan jaringan internet ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada daftar dari slip pengembalian buku yang telah kita kembalikan tadi. Bisa dicetak. Lalu selanjutnya, kita lihat di menu sirkulasi daftar pengembalian buku yang telah kita kembalikan tadi. Nah, ini sudah ada daftar dari pengembalian buku 1 tadi yang berjudul Pengantar Ilmu Perpustakaan. Sekian dari saya dalam peminjaman dan juga pembalian buku.